Jumpa lagi teman-teman dengan Venus Garden. Pada sore ini saya ingin membagikan kepada teman-teman koleksi bunga Venus Garden, yaitu koleksi bunga begonia. Dimana di sini teman-teman bunganya ini saya gantung. Sini ya teman-teman bisa lihat. Tampak sama kita bunga begonia ini, dimana di sini daunnya besar-besar sekali ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini saya gantung di sini dan sudah ada bunganya. Sini, ini ada bunganya warna pink. Kalau di tempat kami di sini namanya begonia lilin. Saya nggak tahu di tempatnya teman-teman ini bunga begonia apa namanya. Ini disebut bunga begonia lilin karena ini daunnya ini licin mengkilat. Bunga begonia ini bisa digantung, bisa juga ditanam di dalam pot ya teman-teman, lihat ya. Tapi kalau di sini kebetulan saya gantung. Ini daunnya cantik banget ya teman-teman, dan sangat lebar ya. Ini bunganya cantik sekali. Daunnya lebar-lebar seperti itu teman-teman. Ini bunganya, ini ada bunganya. Dan bunga begonia saya ini selalu berbunga. Setiap saat selalu berbunga ini. Ini juga ada bunganya, ini ada bunganya ya, banyak ya. Bunga saya ini selalu berbunga ya teman-teman, tidak pernah tidak berbunga. Ini dari sini muncul. Jadi kalau bunganya udah ini seperti ini, nanti akan tumbuh lagi. Ini dari sini. Ini bunganya. Ini juga di dalam. Pada video ini saya akan share kepada teman-teman tentang cara saya merawat bunga begonia lilin ini yang ada di sini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah penggunaan media. Kalau saya di sini menanam bunga begonia ini menggunakan media perbandingannya tanah banding sekam banding kotoran kambing. Kenapa kita di sini menggunakan sekam? Karena media itu harus yang poros ya teman-teman. Poros itu artinya saat kita lakukan penyiraman itu airnya itu tidak mengendap di medianya, tapi air langsung turun. Air langsung turun ke bawah. Itu masalah media. Yang kedua adalah begonia ini tidak terlalu tahan dengan cahaya matahari. Jadi kalau teman-teman punya tanaman bunga begonia di rumah yang jenisnya seperti ini, teman-teman bisa letakkan di tempat yang agak teduh. Tapi tidak juga yang tidak terkena matahari ya teman-teman. Bisa juga kena matahari tapi sedikit saja. Misalnya matahari pagi seperti itu. Nih. Terus untuk penyiramannya teman-teman, saya di sini menyiram bunga saya ini 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Paling lama seminggu sekali. Dia membutuhkan air yang cukup banyak. Untuk pemilihan pot, saya di sini menggunakan pot yang di sini bisa menampung air. Ya, di sini ini pot saya ini bisa menampung air, artinya kalau saya menyiram nanti air yang turun tuh akan tertampung di sini. Dan misalnya saya belum sempat menyiram,
air yang ada di sini masih bisa diserap oleh akar-akar dari bunga begonia ini. Kalau saya di rumah sini teman-teman, kebetulan bunga gantung saya itu semua potnya menggunakan pot yang seperti ini, yang di bagian bawahnya bisa menampung air. Karena kebetulan bunga-bunga yang ada di rumah yang bunga gantung itu saya gantungnya tuh letaknya tinggi teman-teman. Jadi kalau saya belum sempat menyiram, itu air yang di sini masih bisa digunakan oleh akar dari bunga gantung itu. Ini bunga begonianya cantik sekali, daunnya besar-besar. Ini kalau untuk berbanyakan teman-teman, kita bisa mengambil dari anakan di sini, karena di sini sudah ada ya, ini sudah cukup tua, sudah bisa dilakukan perbanyakan teman-teman. Dan kalau untuk begonia sendiri juga sebenarnya bisa kita dari daunnya sini, karena dari pinggir sini teman-teman kelihatan ya, ini nanti akan tumbuh tunas ya di sini. Jadi cara perbanyakan untuk khusus bunga begonia itu sebenarnya tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi dari anakannya bisa dilakukan perbanyakan, terus dari daunnya juga bisa. Jadi daunnya ini kita ambil di sini, baru kita taruh di tanah, ditimbun sedikit yang bagian di sini, tapi di sini jangan ditimbun karena nanti akan tumbuh akar seperti itu. Ini daunnya besar sekali ya. Ini kemarin bekas bunganya ya. Jadi bunga begonia ini tadi dia selalu berbunga ya, selalu berbunga sepanjang waktu. Nah ini ada bunganya nih ada bunganya. Bunganya tidak terlalu besar ya, kecil, tapi cantik kalau menurut saya di sini. Bunganya cantik sekali. Untuk pemupukan saya di sini biasa menggunakan pupuk NPK saja ya teman-teman. Jadi pupuk NPK-nya kita larutkan di dalam air, cukup 1 sendok untuk 1 gayung, dan kita siramkan di medianya di sini. Di medianya, jangan kita siramkan di daunnya ya teman-teman. Jangan disiram di daun, tapi kita siramkan di media sini, di tanah, seperti itu. Sama juga kalau untuk pemupukan bunga-bunga yang lain juga teman-teman jangan disiramkan di tanamannya atau di batang atau di daun, tapi cukup disiramkan di medianya. Boleh disiramkan di situ. Kalau untuk daunnya nanti ada pupuk yang khusus ya teman-teman. Tapi kalau untuk begonia sini saya nggak pernah kasih pupuk yang untuk di daunnya ya. Saya cukup kasih NPK saja di medianya. Ini salah satu bunga gantung kesukaan saya di rumah ya, karena dia selalu berbunga. Ini bunga begonia ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada berbagai macam bunga begonia. Tapi yang saya koleksi di sini adalah bunga begonia lilin. Nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman bunga begonia apa namanya. Mungkin kalau teman-teman punya nama yang lain di daerahnya masing-masing, boleh komen di bawah ya teman-teman, biar kita sama-sama belajar untuk mengenal nama-nama bunga, termasuk bunga begonia ini.
Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video dari Vina's Garden. Jangan lupa like dan di subscribe ya teman-teman. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman.